warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Bisa Fitri dan ini teman saya Putri Dewi Pujiati. Kami dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sebuah makalah yang berjudul K3 dari sektor informal, di mana kita mengambil judul penjual bakaran atau angkringan. Kita termotivasi oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita, terutamanya anak muda, di mana mereka memiliki kebiasaan yaitu seperti ngopi, nongkrong. Tapi nongkrong dalam bahasa sini orang menyebutnya ngangkring. Jadi kita mengambil judul itu karena penjual bakaran tersebut dinamakan angkringan. Jadi tidak lama-lama kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sektor industri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu macam-macam sektor industri, di mana macam-macam sektor industri ini yang sering kita dengar ada dua. Yang pertama yaitu sektor formal dan yang kedua yaitu sektor informal. Yang pertama yaitu sektor formal merupakan bidang usaha yang memiliki izin atau mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang dan sudah terdaftar resmi di kantor pemerintah. Sedangkan sektor informal itu unit usaha kecil, beda dengan yang formal. Unit usaha kecil memproduksi dan mendistribusi barang maupun jasa dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta memperoleh pendapatan bagi pelakunya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita mengambil di sektor informal yang berjudul penjual bakaran atau angkringan. Kita akan membahas satu-satu mulai dari sejarah pendirian, tenaga kerja, serta proses produksi. Yang pertama yaitu sejarah pendirian. Nah, sejarah pendirian dari hasil wawancara kemarin kita mendapatkan informasi bahwa keterangan si pemilik beliau mendapatkan ide bisnis ini atau ide usaha ini dari kebiasaan nongkrong atau kebiasaan masyarakat sekitar. Kemudian si pemilik mengemasnya menjadi sebuah hal yang positif. Hal yang positif itu maksudnya bagaimana? Jadi si pemilik itu mengemas kebiasaan tersebut menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan hasil dan untuk menambah perekonomian keluarga dengan cara mengemas menjadi sebuah angkringan, dan angkringan tersebut dinamai angkringan gembel. Nah, lokasinya ini cukup strategis, yaitu di tengah kota, tepatnya di Taman Tok Gunung Cepu, dekat dengan stasiun Kota Cepu. Jadi tempat ini tuh sangat ramai dikunjungi. Kenapa? Karena lokasinya yang enak, nyaman, serta cukup terkenal di Cepu ini. Nah, yang saya akan tambahkan lagi, kenapa dinamai angkringan gembel? Karena di angkringan ini kalau kita makan di sana, kita itu nggak ada yang namanya duduk di kursi, di meja cantik atau di tempat yang mewah, karena kita duduknya itu kayak di spanduk, di banner gitu. Nanti kita banner itu kita duduki terus kita makan di situ, tepatnya di Taman Tok Gunung. Yang kedua yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja pada angkringan gembel ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu penanggung jawab berserta istrinya dan ketiga karyawan. Untuk ketentuan jam kerjanya itu angkringan ini buka mulai dari jam 5 sore sampai pukul 12 malam, di mana tutup si angkringan ini tergantung dari ramai tidaknya si pembeli. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses produksi. Jadi proses produksi ini terdapat dari 4 tahapan. Yang pertama pembuatan bakaran setengah matang. Terus yang kedua pesanan konsumen. Ketiga pembakaran menjadi matang. Yang terakhir transaksi dan pengemasan. Yang akan kita jelaskan pertama pembuatan bakaran setengah matang. Nah, pembuatan bakaran setengah matang ini jadi si pemilik ini memasak bakarannya berupa tusukan-tusukan yang sudah diberi bumbu berupa kunyit, terus lada, cabai dan lain-lain. Jadi itu sudah dibakar setengah matang. Nanti kalau ada pembeli, jadi pembeli itu akan memilih sendiri bakaran mana yang ingin mereka ambil. Terus pesanan konsumen. Nah, pesanan konsumen ini bisa di tempat ataupun via WA. Jadi kalau via WA nanti bisa diantar oleh sejenis Gojek, tapi kalau di Cepu istilahnya itu OTW. Nah, yang ketiga pembakaran menjadi matang. Ketika si pembeli sudah mengambil bakaran dalam piring,
Nanti si penjual itu akan membakarnya lagi dan dilumuri dengan kecap, membakar menjadi bakaran matang. Selanjutnya transaksi. Nah, transaksi ini yang unik dari bakaran angkringan gembel ini, jadi transaksi ketika kita sudah mengambil berapa, nanti kita akan dikasih kertas kecil ditaruh di piring, itu menunjukkan jumlah berapa yang kita pesan tadi, dan pengemasannya itu ya berupa piring itu tadi. Tapi kalau misalnya kita berupa delivery order, nanti kita akan dikemas sesuai ketentuan dari si penjual sendiri. Nah, di materi yang akan kita bahas selanjutnya ini yaitu tentang keamanan, kesehatan, serta keselamatan kerja pada penjual bakaran atau angkringan. Yang pertama yaitu tentang K3, di mana K3 ini merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin dari faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan si pekerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, tujuan K3 ini ada beberapa. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjamin setiap sumber produksi yang dapat digunakan secara aman serta efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil wawancara kemarin pada sektor informal, terutamanya di penjual bakaran atau angkringan. Jadi si informan ini mempunyai sedikit pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Karena kalau yang kita lihat, mereka tidak mempunyai standar-standar resmi yang seperti ada di pabrik-pabrik atau sektor formal seperti di perkantoran atau rumah sakit atau klinik. Jadi tuh mereka beda. Yang penting mereka tujuannya hanya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya sudah. Jadi untuk kesehatan dan keselamatan ini mereka tuh tidak menomorsatukan. Dengan kata lain, prosedur K3 tidak diterapkan dalam bekerja. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kondisi lingkungan kerja. Nah, yang perlu kita ketahui, potensi bahaya dalam lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang bisa menimbulkan sakit, kerusakan, cedera, kerugian, bahkan bisa menyebabkan kematian pada sistem kerja. Nah, di mana kondisi lingkungan tersebut dapat atau bahkan sangat mempengaruhi terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, terutama untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk potensial hazard ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu potensial hazard di lingkungan fisik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, lingkungan fisik yang potensi hazard yaitu berupa suhu panas dari si pemanggang untuk membakar si bakaran tadi. Yang kedua yaitu potensi hazard di lingkungan kimia, yang mana potensialnya ini berupa api yang dapat menyebabkan luka bakar atau bahkan bisa sampai melepuh. Nah, yang ketiga potensi hazard di lingkungan fisiologi. Nah, bekerja yang terus berdiri ini salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh penjual bakaran. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak ergonomis. Jadi kegiatan yang tidak ergonomis itu kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan secara terus-menerus. Harusnya si penjual ini harus meluangkan waktu untuk duduk. Namun, ketika pembeli banyak dan tenaga kerja yang kurang, ini yang menyebabkan si karyawan tersebut akan terus berdiri. Nah, yang keempat potensi hazard di lingkungan biologi. Nah, karena tempat dari si bakaran ini di pinggir jalan, nah karena itu debu dan asap kendaraan yang dapat menyebabkan makanannya kurang higienis. Ini juga kurang diperhatikan dalam bakaran tersebut. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang penggunaan APD, di mana pengelola dan pekerja rata-rata tidak menggunakan APD. Kenapa? Karena penggunaan APD menurutnya itu dapat memperlambat serta mengganggu proses pekerjaannya. APD ini yang seharusnya dipakai bahkan dihiraukan. Seharusnya APD yang dapat digunakan itu berupa celemek, sarung tangan untuk membakar, penutup kepala untuk menghindari kotoran dari hasil bakaran tadi. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Yang keempat, pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, harusnya membersihkan bara api yang keluar karena proses pembakaran tadi. Yang kedua, menggunakan celemek ketika membakar. Ketiga, istirahat jika senggang atau tidak ada pembeli, terutamanya harus meluangkan waktu untuk duduk. Dan yang terakhir, memperhatikan kehigienisan dari hasil bakaran tadi. Nah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan mengenai K3 sektor informal, di mana kita mengambil judul dari penjual bakaran atau angkringan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kesempatan. Terima kasih.